Halo teman-temanku yang terkasih dalam Yesus. Selamat berjumpa dengan saya di video kali ini. Teman-teman, di video kali ini kita akan membahas materi pendidikan keagamaan Katolik. Materi ini lebih khusus buat teman-teman yang berada di jenjang pendidikan SMA. Dan lebih khususnya ini buat teman-teman yang di tingkat 10 atau di kelas 10. Oke. Di sini kita akan membahas materi tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan. Dalam pembahasan materi ini, saya akan menjelaskan kepada teman-teman untuk menyadari bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan semartabat dan sederajat. Keduanya diciptakan menurut citra Allah dan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah yang satu dan sama. Dilihat dari Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 27. Lebih dari itu, mereka juga dipanggil untuk membangun persekutuan dan bekerja sama dalam pengelolaan dunia dan seisinya serta pelestarian generasi umat manusia. Juga dilihat dari Kejadian bab 1 ayat 31. Teman-teman, kita melihat ketidakadilan yang menyangkut peran dan tugas wanita dalam masyarakat. Teman-teman, kalian mungkin pernah menemukan perbedaan pandangan dan sekaligus perlakuan yang berkaitan dengan peran laki-laki dan perempuan. Di daerah tertentu laki-laki sedemikian berkuasa, tetapi di daerah lain sebaliknya. Dan itu semua berdampak pada segi-segi yang lain, misalnya perkawinan, pekerjaan, harta warisan, dan sebagainya. Lalu kita melihat lagi tentang ajaran gereja dan atau ajaran kitab suci dari kedudukan laki-laki dan perempuan. Ini dikutip dari kitab suci, diambil dari kitab Kejadian bab 2 ayat 18 sampai 23. Teman-teman boleh membacakan atau membuka kitab sucinya di rumah masing-masing ya. Dimana di sini awal mulanya Allah menciptakan manusia itu seorang diri. Lalu Allah berfirman bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan pertolongan baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Allah membuat manusia itu tertidur nyenyak. Dan ketika ia tidur, Tuhan Allah pun mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Nah, kita melihat lagi kesederajatan perempuan dan laki-laki. Teman-teman, banyak orang bila berbicara tentang kesederajatan itu, di mana perempuan dan laki-laki sering terbatas pada masalah pembagian tugas dan fungsinya dalam keluarga. Ini berfokus pada keluarga ya. Ini memiliki dimana laki-laki dan perempuan itu kesederajatannya dibeda-bedakan. Seperti seorang ayah adalah derajat tertinggi dalam keluarga karena ia sebagai kepala keluarga. Nah, banyak laki-laki ketika berbicara soal kesederajatan itu lebih fokus pada apa yang seharusnya seorang perempuan buat baginya. Dan sebaliknya, perempuan berpikir apa yang seharusnya laki-laki berbuat baginya. Selama manusia berpikir seperti itu, teman-teman,
maka kesederajatan antara laki-laki dan perempuan sulit untuk diwujudkan. Kesederajatan antara laki-laki dan perempuan akan terwujud apabila orang berpikir secara baru. Maksudnya, ketika laki-laki mampu berkata, perempuan diciptakan Tuhan sebagai penolong saya, berarti dia itu adalah bukti cinta Tuhan pada saya. Tuhan mengkehendaki saya berkembang lewat bantuan dia. Maka saya akan menghormati dan melakukan apapun yang terbaik bagi dia. Bila saya menghormati dan mengasihi dia, saya pun mencintai Tuhan. Nah, itu kita pahami bersama teman-teman. Laki-laki dan perempuan diciptakan semartabat dan sederajat. Keduanya diciptakan menurut citra Allah. Diciptakan menurut gambar dan rupa Allah yang satu dan sama. Ini diambil dari kitab Kejadian. Teman-teman boleh bisa melihat kitab sucinya di rumah. Diambil dari kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 27. Lebih dari itu, mereka dianugerahi kepercayaan dan kesempatan yang sama untuk mengambil bagian dalam karyanya yang agung. Mereka dipanggil untuk membangun persekutuan dan bekerja sama dalam pengelolaan dunia dan seisinya, serta pelestarian generasi umat manusia. Juga diambil dari kitab Kejadian bab 1 ayat 31. Laki-laki dan perempuan saling melengkapi, sifatnya korelatif. Itu sangat jelas dalam bentuk pria dan wanita. Tetapi juga kelihatan dalam bentuk kemanusiaannya seperti perasaan, cara berpikir, dan cara menghadapi kenyataan termasuk Tuhan. Tuhan mengatakan, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan pertolongan baginya yang sepadan dengan dia. Ini maksudnya perbedaan antara laki-laki ini dilihat pada perasaan, cara berpikir, dan cara menghadapi kenyataan. Ini dari sisi manusianya ya, kemanusiaannya. Pria dan wanita diciptakan Tuhan untuk saling melengkapi, untuk menjadi teman hidup. Pria saja tidak lengkap. Allah sendiri berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan seorang pertolongan baginya yang sepadan dengan dia. Untuk menyatakan bahwa laki-laki itu wanita itu sungguh-sungguh merupakan kesatuan dengan pria, maka Tuhan sendiri menciptakan wanita itu bukan dari bahan yang lain, tetapi dari tulang rusuk pria itu, dengan maksud bahwa laki-laki dan perempuan itu satu, tidak ada perbedaan satu dengan yang lain antara laki-laki dan perempuan. Oke, sekian teman-teman dari video kita atau dari materi pendidikan keagamaan Katolik ini. Selamat berjumpa teman-teman dan selamat beraktivitas.